Begini. Iya. Baik. Romo Alfonsus Setio Gunawan yang terkasih, Bapak Ibu sekalian yang meskipun di tempat masing-masing bisa berkumpul dengan media ini, puji syukur kita bisa bersama-sama hadir untuk mengenang dan mendoakan Ibu Josephine Melanie Kunardi yang genap 40 hari yang lalu dipanggil Bapa ke surga. Misa nanti akan dipimpin oleh Romo Gun. Marilah kita mempersiapkan hati kita agar lebih layak kita memasuki misa ini, dan akan diawali dengan lagu pembukaan. Silahkan Bu Darti. Mari kita menyanyikan lagu pembukaan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh
tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekarang Dan selama-lamanya. Bapak Budi Susantyo sekeluarga, anak-anak semuanya, dan para sahabat, teman-teman, lingkungan, dan sahabat dimanapun Anda berada. Selamat malam. Malam hari ini kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk mendoakan Ibu Yosefin Melani Kunardi yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Angka 40 mengingatkan kita semua akan angka suci yang banyak terdapat di dalam Alkitab. Di sana kita diingatkan akan perjalanan umat Israel yang selama 40 tahun berjalan dari perbudakan, dari kegelapan, menuju ke tanah terjanji lewat padang gurun yang sangat gersang. Namun akhirnya mencapai sebuah tempat yang penuh bahagia seperti yang dijanjikan Tuhan. 40 hari juga mengingatkan kita akan Tuhan Yesus yang berpuasa di padang gurun juga selama 40 hari. Di sana Tuhan dipersiapkan untuk mengawali satu karya yang baru. 40 hari sesudah kebangkitan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari sebelum naik ke surga. Maka kita semua juga mengenang Ibu Yosefin Melani Kunardi yang selama 40 hari telah bersama-sama masuk di dalam kehidupan yang baru di rumah Bapa di surga dan dimurnikan oleh Allah sendiri menjadi pendoa bagi Bapak Budi Susantyo sekeluarga serta bagi kita semua. Untuk itu marilah kita hening sebentar, kita mempersiapkan diri untuk perayaan agung suci di mana perjamuan Ekaristi yang menjadi tanda kehadiran Tuhan yang nyata dan sempurna, menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menjalani peziarah kita di dunia ini. Kita hening sebentar, kita siapkan hati kita dengan merendahkan diri di hadapan-Nya. Mohon Tuhan membersihkan hati kita agar pantas merayakan Ekaristi dan menerima tubuh dan darah-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu. Engkau pula yang telah mendampingi perjalanan bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun. Kami percayakan hamba-Mu Ibu Yosefin Melani Kunardi dalam pemeliharaan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Kami mohon pula berkat-Mu bagi keluarga Bapak Budi Susantyo, bagi kami semua dan sanak saudara serta keluarga besar yang masih harus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Kau pelihara dalam naungan kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan pertama, Sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Kebijaksanaan, bab 3, ayat 1-9. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka. Dan kepergiannya dari kita dianggap sebagai kehancuran. Namun mereka berada pada ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaran. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar. Sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagai korban bakaran. Maka pada waktu pembalasan, mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jeram. Mereka akan mengadili segala bangsa dan memerintah sekalian rakyat. Dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan kebelas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Syukur kepada Allah. Mas mau tanggapan? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan dalam negeri orang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan dalam negeri orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan dalam negeri orang hidup. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu inilah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan dalam negeri orang hidup. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikan Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan dalam negeri orang hidup. Alleluia, 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 alleluia. Akulah roti hidup
Siapa yang percaya padaku, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Muliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mulai memuji-muji Allah, memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah kebenaran dan hidup kami. Yang terkasih, Bapak Budi Susantyo sekeluarga bersama dengan anak-anak semuanya, para sahabat, teman-teman lingkungan, dan siapapun yang ikut pada malam hari ini berdoa bersama, selamat malam semuanya. Selamat malam, Romo. Hari ini adalah hari yang ke-40, Ibu Yosefin Melani Gunardi menghadap Bapa di surga. Kita dapat merasakan bahwa kepergian seorang ibu pasti merupakan sebuah kehilangan yang besar bagi keluarga khususnya dan juga bagi kita para sahabatnya. Orang baik yang kita kenal pasti juga akan mendapatkan tempat yang penuh sukacita di rumah Bapa di surga. Kita sebagai orang Kristiani senantiasa diajak untuk melihat segala peristiwa hidup ini dalam kacamata iman dan dalam kacamata kebijaksanaan. Maka di dalam kitab suci banyak disediakan sabda-sabda indah, sabda-sabda suci, sabda yang penuh pengharapan yang termuat di dalam Alkitab. Misalnya tadi kita membaca kitab kebijaksanaan. Dari judulnya saja kita sudah diajak untuk menjadi orang bijaksana saat kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak hati. Maka semuanya itu bisa menjadi sarana untuk sebuah pencerahan, dan kita diajak untuk melihat dalam kerangka yang lebih dalam, kerangka yang lebih luas, yaitu dengan iman kepercayaan kita. Dalam kitab kebijaksanaan dikatakan apa? Jiwa orang benar ada di tangan Allah,
dan siksaan tiada menimpa mereka. Karena apa? Karena orang bodoh dalam arti bukan hanya intelektual, tetapi juga di dalam iman. Seperti gadis yang bodoh yang tidak pernah mempunyai persiapan hidup, hidupnya berantakan. Orang bodoh yang semacam itu selalu menganggap bahwa kepergian seseorang, kematian adalah sebuah akhir hidup. Tetapi orang bijaksana melihat bahwa kematian menjadi awal dari seluruh peristiwa hidup yang mulia. Seperti Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Yesus yang disalib artinya dimuliakan bersama dengan Bapa di surga. Maka penderitaan Yesus justru dilihat dalam nilai-nilai yang positif, bahwa kematian adalah kemuliaan. Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat di Filipi, bab 1 ayat 21 juga mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Paulus menghayati seperti apa yang juga kita hayati dan kita imani. Hidup kita ini dituntun oleh Kristus. Kita hidup secara Kristiani, artinya apa yang diajarkan oleh Kristus, misalnya tentang kasih, tentang persaudaraan, kerendahan hati, belas kasih, kesabaran, itu semua adalah nilai-nilai dan keutamaan surgawi yang diajarkan kepada kita. Dan kita berdoa, semoga apa yang di dunia ini terjadi seperti di surga. Itulah doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Itulah nilai-nilai kebijaksanaan yang sudah ditulis ratusan tahun sebelum kita ada. Rupa-rupanya zaman dahulu dalam kitab Perjanjian Lama sudah ada banyak orang yang berpikir dan menghayati tentang kebijaksanaan. Dan kalau kita tadi juga merenungkan tentang kitab Mazmur, Mazmur adalah satu doa. Kitab Mazmur adalah kitab doa yang dinyanyikan, yang ditulis ratusan tahun sebelum Yesus hadir. Di sana sudah ada kata-kata indah, kata-kata yang sungguh beriman, dan kita diajak untuk mengimani yang sama. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Itu sudah dihayati oleh umat selama bertahun-tahun sebelum kita ada. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar. Kita juga melihat iman mereka. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sungguh luar biasa kata-kata yang diciptakan sebagai ungkapan iman akan Tuhan Sang Juru Selamat yang membawa kita kepada rumah yang abadi. Diam di rumah Tuhan seumur hidup adalah sebuah sukacita yang sangat besar. Semuanya itu kemudian disempurnakan di dalam sebuah peristiwa ketika Yesus datang ke dunia, menekankan dan memberikan pondasi yang lebih kuat ketika Yesus membangkitkan orang mati. Dalam kitab suci kita melihat sekurang-kurangnya 3 kali dicatat dalam Injil. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, ketika Yesus membangkitkan anak Yairus, dan yang ketiga ketika tadi kita membaca seorang pemuda dari kota Nain itu dibangkitkan oleh Yesus. Dengan demikian, apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama di kitab Kebijaksanaan dan kitab Mazmur itu mendapatkan peneguhan
dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa apa yang dulu ditulis dalam Perjanjian Lama diteguhkan, dikuatkan, diyakinkan oleh Yesus bahwa kehidupan sesudah kematian ini memang ada di rumah Bapa di surga, dan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Itulah yang sekarang ini kita rayakan bersama-sama. Yesus tidak membiarkan kita binasa, tetapi diperjuangkan oleh Yesus sampai mati di kayu salib, agar kita ini boleh menikmati sukacita yang kekal. Maka saat kita semua merayakan Ekaristi untuk mengenang dalam doa dan mendoakan Ibu Yosefin Melani Kunardi, kita mau menghaturkan terima kasih dan syukur yang sebesar-besarnya. Karena apa? Karena Tuhan telah rela berkorban sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mungkin kita kadang bertanya, apa hubungannya Yesus yang disalib di Golgota jauh dari Indonesia mempunyai makna keselamatan bagi semua orang? Mungkin kita bisa membandingkan juga perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia pada saat kemerdekaan. Kita baru saja menikmati atau merayakan kemerdekaan. Kita bisa menjadi orang yang bahagia tinggal di Indonesia seperti ini, tidak pernah lepas dari perjuangan dan pengorbanan orang-orang yang mendahului kita mau merebut Indonesia. Itu baru dalam tataran duniawi. Nah, Tuhan Yesus memperjuangkan kita semua supaya kita boleh menikmati abadi di surga, juga karena Yesus tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh penjajah yang paling kuat, yaitu dosa. Dan dosa itu tidak hanya bisa dikalahkan dalam surat Petrus, dalam sebuah nyanyian, tidak hanya bisa disogok, disuap dengan emas dan perak, tidak hanya bisa disuap dengan harta dunia, tetapi harus dibayar dengan nyawa. Itulah ungkapan iman dari kitab suci. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita melalui darah sucinya. Ternyata darah yang ditumpahkan di kayu salib membuat dunia ini merdeka. Sehingga setiap orang yang percaya boleh menikmati dan menerima rahmat keselamatan itu. Dan saat kita boleh merayakan Ekaristi untuk Ibu Yosefin Melani Kunardi, kita merayakan detik-detik saat Ibu Yosefin Melani Kunardi menerima rahmat keselamatan, rahmat penebusan secara pribadi. Oleh karena itu, kita semua saat mengenangkan 40 hari dipanggilnya Ibu Yosefin Melani Kunardi, kita mengenangkan bukan hanya detik-detik kematiannya, kepergiannya, tetapi kita mengenangkan seluruh hidupnya dari saat dia mengenal Kristus, saat menghayati imannya dengan penuh sukacita, saat Ibu rajin berdoa, saat Ibu rajin beribadat, saat Ibu rajin mengungkapkan dan mewujudkan cinta dan keselamatannya melalui keluarga, melalui cinta bagi Bapak, Budi, bagi anak-anak, dan cinta kepada sesama di tengah gereja dan masyarakat. Itu semua menjadi ungkapan dan wujud iman yang terdalam dan menjadi bekal bagi Ibu Yosefin Melani Kunardi memasuki hidup yang abadi. Maka di tengah-tengah duka cita yang kita alami bersama, khususnya keluarga, kita boleh memandang sukacita yang begitu indah saat Ibu dengan tersenyum
bergandengan dengan Tuhan Yesus, mengadakan perjamuan bersama dengan para kudus dan malaikat di surga. Di sana ada satu sukacita yang luar biasa. Kita berdoa, semoga Bapak Budi Susantyo sekeluarga juga boleh menikmati sukacita dan kegembiraan dalam meneruskan perjuangan dan peziaran hidup ini, sehingga kelak kita pun dipertemukan kembali. Semoga Ibu Yosefin Melani Kunardi boleh menjadi pendoa bagi keluarga dan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah sekarang kita haturkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa-doa syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Amin. marilah kita berdoa. Setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, kita semakin memahami apa arti hidup ini. Maka marilah kita dengan rendah hati panjatkan doa-doa kita kepadanya. Untuk gereja kami, ya Bapa, semoga iman akan putusan Yesus tetap mendorong gereja untuk tumbuh dan berkembang dalam mewartakan kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami, ya Bapa, semoga negara kami dijauhkan dari perpecahan, bencana alam, dan wabah penyakit, khususnya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk semua yang telah meninggal dunia, khususnya istri, ibu, saudara, dan rekan kami, Yosefin Melani Kunardi, yang telah Kau panggil 40 hari yang lalu. Semoga Engkau sudi mengampuni dosa-dosa mereka, sehingga mereka memperoleh kedamaian abadi dan ketentraman jiwa di dalam rumah-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk orang-orang yang sedang sakit, ya Bapa, berikanlah keteguhan dan kehidupan bagi mereka yang sedang sakit dan menderita, baik jiwa maupun raga. Semoga mereka semua dapat sembuh dan dapat kembali memuliakan nama-Mu dalam perjalanan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk kita semua, ya Bapa, semoga hidup dan iman kami mampu memberikan kekuatan harapan kepada orang-orang di sekitar kita, karena Allah sendiri hadir dan berkarya dalam hidup kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Doa kami, ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa dan permohonan yang kami panjatkan dengan ketulusan dan kerendahan hati. Semoga Engkau berkenan menerima dan mengabulkannya, dan boleh menerima dalam sukacita abadi Ibu Yosefin Melani Kunardi. Juga memberikan berkat kepada Bapak Budi Susantyo sekeluarga. Sebab hanya Engkaulah sumber hidup dan pengharapan kami yang bersatu dengan Dikau, Putramu dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah buah dari pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa agar persembahan dan doa-doa kita untuk kebahagiaan Ibu Yosefin Melani Kunardi berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat yang kudus. Allah sumber kehidupan, kurban putra-Mu Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan kami. Bersama roti dan anggur ini kami percayakan keselamatan kekal Ibu Yosefin Melani Kunardi. Kami mohon pula kekuatan dan kedamaian bagi kami semua yang berkumpul di sini, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan serta juga. marilah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. sudah kami serahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan Dan sepantasnya. sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti, kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati, kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami lambungkan pujian bagimu sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, Terpujilah Engkau di diberkatilah surga, yang datang, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Engkau telah wafat, Tuhan, sekarang
Engkau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-Mu, Ibu Yosefin Melani Kunardi, yang telah Kau panggil kehadirat-Mu 40 hari yang lalu. Ketika dibaptis, saudara kami menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yusuf, suaminya yang suci. Bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di atas seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Salam damai Kristus, keluarga dan semuanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak domba Allah yang telah membuka pintu surga untuk kita semua, untuk Ibu Yosefin Melani Kunardi. Dialah Sang Penyelamat dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah sumber kehidupan, Yesus Putramu telah memberikan dirinya sebagai santapan kehidupan. Kami bersyukur untuk santapan sabda, juga tubuh dan darah Kristus yang menyegarkan hidup kami. Kami percaya bahwa saat ini, Ibu Yosefin Melani Kunardi telah Kau berikan anugerah untuk menikmati damai di surga bersama orang-orang pilihan-Mu, dan semoga kelak kami pun Kau persatukan dengannya dalam kediaman-Mu yang abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga kita semua senantiasa dikuatkan, diteguhkan, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi untuk berdoa mendoakan Ibu Yosefin Melani Kunardi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Diutus membawa damai Tuhan. Amin. Segala adabmu
Romo Gun. Dari keluarga. Ya. Ya, atas nama keluarga besar Budi Susantyo, saya ingin mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah hadir di sini malam ini untuk mendoakan mami kami. Untuk Romo Gun, terima kasih sudah berkenan memimpin misa malam ini. Terima kasih Romo. Untuk tim Komsos Gereja, Pak Denny, Pak Budi, Tante Sally, sama Om Alex, terima kasih juga sudah membantu mempersiapkan misa. Dan tak lupa buat seluruh keluarga besar, teman-teman dan kerabat yang malam ini sudah ada di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Kehadiran kalian memberikan kekuatan buat kami semua untuk menjalani hari-hari kami ke depannya. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Amin. Sama-sama. Makasih Pak Budi. Terima kasih. Pak Budi. Terima kasih Romo. Pak Budi, sekeluarga, terima kasih. Halo Pak Marti. Halo juga. Nggak terasa ya 40 hari. Terima kasih, udah 40 hari. Ya. 2 tahun nggak ketemu Buning dari Pangkling. Di rumah mah semaunya. Pokoknya sekaruan. Yang penting kita sehat semua ya. Amin. Pasti sehat dong, tiap pagi jalannya 10 km. Apa 60 km ya ora toh. 6.000 langkah ya Bu ya. Kenapa? 10.000. Saya 10.000 targetnya. 10.000 langkah gitu. Ya. Kalau saya itu antara berapa ya? 7,5 lah. 7,5 sampai 8 kilo. Aku cuma di kompleks ini aja. Lokasi ya Bu. Lah nggak ada kerjaan lagi ngapain? Oke. Gimana? Udah oke ya? Iya, makasih Ibu ya. Sehat Ibu. Pak Budi. Inginnya ketemu lagi ya. Ya, berdiri ya. Ya. Lagi. Saya juga nyuwun pamit ya. Ya Ibu. Kami juga nyuwun pamit. Sehat-sehat Mas Pria. Pak Boni dan tim, makasih ya Pak. Ya, makasih. Ya. Mangga. Terima kasih semuanya ya. Ya pamit. Sama-sama, terima kasih. Pak Iwan. Pak Budi sekeluarga, Tuhan berkati. Terima kasih Romo. Jose izin out ya. Mbak Titi. Jose izin out ya Jose. Halo. Sehat selalu ya. Mbak Ana. Neng, sehat semua. Sehat semua. Budi keluarga, sehat selalu ya. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Dan mohon pamit juga ya. Ya. Pak Budi, mohon izin Pak Budi. Ya. Terima sehat Pak Budi ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Pamit ya Mas. Iya, makasih. Pak Budi kami. Pamit. Pak Budi, pamit Pak Budi. Ya. Terima kasih. Ya, sehat selalu ya untuk keluarga Pak Budi. Pak Iwan ya. Ya.